Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, selamat datang di podcast Mental Health Talk, di mana podcast ini akan membicarakan tentang kesehatan mental. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurlina Nur Nabila sebagai mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi dari program studi bimbingan dan konseling. Dan juga hari ini narasumber yaitu Bapak Prianto sebagai guru BK di SMA Negeri 5 Semarang, di mana SMA Negeri 5 Semarang tersebut merupakan tempat saya untuk menempuh pendidikan sebelum menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Semarang. Nah, teman-teman, hari ini sesuai dengan nama podcast yaitu kesehatan mental, dan ini kita akan membahas kesehatan mental bersama dengan Pak Pur. Sebelum kita memulai masuk ke materi, lebih baik kita berkenalan dulu nggak sih dengan narasumber. Selamat pagi Pak Pur. Selamat pagi Mbak Nisrina. Gimana Pak Pur hari ini? Alhamdulillah sehat bahagia. Nah Pak Pur boleh nggak untuk memperkenalkan diri secara singkat dari Pak Pur itu sekarang kesibukannya apa, mungkin jadi guru BK, selain jadi guru BK atau menjadi guru BK itu sudah berapa lama? Terima kasih Mbak Nisrina. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Purwanto. Saya keseharian bertugas di SMA Negeri 5 Semarang. Kurang lebih sudah memasuki tahun ketiga saya selaku guru BK di SMA Negeri 5. Kemudian kalau sebelumnya riwayat pendidikan saya dari tahun 1990 sebagai guru di SMP Negeri 4 Semarang, kemudian dari 93 sampai 2014 mengajar di SMP Islam Al-Fatah Semarang. Kemudian 2014 sampai 2021 sebagai guru di SLB YPAC Semarang, Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan. Kemudian per 1 Juli 2021 sebagai guru BK di SMA Negeri 5 Semarang. Perjalanan waktu, alhamdulillah saya sangat berbahagia sekali bisa mengamalkan ilmunya SMA Negeri 5 Semarang, sempat membimbing Mbak Nisrina kemarin yang lulus tahun kemarin Mbak Nisrina ya. Nah, ini berkaitan dengan materi yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi Mbak Nisrina pesan terkait dengan kesehatan mental. Iya, kesehatan mental. Langsung saja Mbak Nisrina, bahwa kesehatan mental itu ada yang mengistilahkan dengan kesehatan jiwa. Nah, apakah sama kesehatan mental dan kesehatan jiwa? Sebetulnya memiliki pemahaman yang sama, namun lebih banyak kecenderungan kita menggunakan istilah kesehatan jiwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi istilah yang lebih tepat itu kesehatan jiwa, tapi kita lebih umum menyebut dengan istilah kesehatan mental atau mental health gitu ya. Nah, gitu. Kemudian di kesehatan jiwa atau kesehatan mental itu apakah sama dengan gangguan jiwa? Gimana, sama atau beda? Mungkin kalau dari gangguan jiwa itu kan dari kendalanya itu kesehatan mental itu ya. Ya, jadi istilah kesehatan mental atau kesehatan jiwa itu orang yang terganggu kesehatan mental atau jiwanya, kesehatan jiwa atau mentalnya itu belum tentu kena gangguan jiwa. Jadi kesehatan mental dengan gangguan jiwa itu adalah kesehatan mental yang terganggu sampai di tingkat atas, sehingga ada istilah orang dalam gangguan jiwa ODGJ. ODGJ itu orang yang mentalnya kurang sehat atau tidak sehat karena sakit itu. Tapi orang yang normal pun itu juga bisa dikatakan tidak sehat mentalnya. Nah, jadi secara umum, ini ke pengertiannya ya, bahwa kesehatan mental atau kesehatan jiwa itu adalah kondisi kesejahteraan ketika seorang individu bisa berkembang secara fisik, jiwa maupun psikisnya, baik sosial
maupun spiritualnya, sehingga dapat menyadari potensi dirinya, kemudian mengatasi tekanan yang dialami sehari-hari, kemudian individu tersebut dapat bekerja secara produktif, dan yang terakhir individu tersebut dapat berkontribusi untuk lingkungannya. Maka yang seperti itu adalah individu dalam jiwa yang sehat. Nah, sehingga kalau ada orang yang tidak sehat jiwanya, ya ketika hatinya tidak tenang, kemudian perasaan tertekan, itu secara mentalnya ada gangguan mentalnya atau kesehatan mentalnya terganggu. Kemudian perlu sedikit kita pahami Mbak Serina, bahwa ternyata gangguan jiwa yang tadi kita ulas tadi itu dampak dari kesehatan jiwa yang terganggu itu merupakan salah satu penyakit yang tergolong dalam 10 besar kesehatan di usia remaja. Jadi ya rata-rata remaja khususnya usia 10 sampai 14 tahun dan 15 sampai 19 tahun itu penyakit yang rentan paling banyak diderita adalah gangguan jiwa. Itu menempati urutan pertama. Ya, kira-kira penyakit gangguan jiwa yang lain atau 10 yang lain apa? Yang banyak dikeluhkan tentang kesehatan di usia remaja itu apa? Mungkin dari pencernaan, karena kalau remaja Bisa. Mereka makanannya itu sekarang kan banyak sekali yang kurang sehat, gorengan-gorengan, tepung seperti itu. Mungkin itu sifat secara fisik, secara fisik banyak kesehatan fisiknya karena di pencernaan makanan, karena sekarang zamannya pola makan yang serba instan, sehingga itu pencernaan jadi salah satu penyakit yang rawan di usia remaja. Namun selain gangguan jiwa, ini yang menduduki peringkat kedua penyakit tentang kesehatan jiwa yang dialami remaja saat ini, itu di antara dia melukai diri atau kekerasan interpersonal. Itu sudah mulai marak ketika mereka depresi dengan permasalahannya. Ini menempati urutan kedua 10 besar kesehatan mental remaja itu, mereka menyakiti diri seperti itu ya. Kemudian terkait dengan makanan dan minuman, penyalahgunaan narkoba, kelainan saraf, ini dampak dari penyalahgunaan narkoba, ini menduduki peringkat yang ketiga. Keempat adalah cedera transportasi, dengan jiwa remajanya ketika mereka di jalan raya lebih tidak terkendali emosinya sehingga pada terjadi kecelakaan. Ini 10 penyakit diantaranya kita ambil yang empat saja, yang besarnya ya. Nah itu diantaranya itu. Nah perlu kita ketahui bahwa kesehatan jiwa itu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu pikiran, perilaku, dan kesan. Perilaku seseorang itu akan dipengaruhi oleh pikiran dan perasaannya. Sebaliknya, pikiran seseorang itu akan ditentukan oleh perasaan dan perilakunya. Ini 3 hal ini saling keterkaitan: pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, selanjutnya terkait dengan pengalaman yang Mbak Nisrina tadi ya, berkaitan pengalaman dengan apa yang Pak Pur terima selama kegiatan di PK kemarin. Ini rasanya ketika Mbak Nisrina membahas masalah kesehatan jiwa, ini kebetulan awal bulan Agustus kemarin tahun ajaran baru ini, sekolah kita termasuk 5 SLTA yang mendapat kesempatan undangan untuk mengikuti pertolongan pertama pada luka psikologis. Ini ada program baru dari Departemen Kesehatan, di mana sekolah-sekolah nantinya akan dilatih dengan pertolongan pertama pada luka psikologis. Mungkin selama ini kita mengenal pertolongan pertama pada kecelakaan, tapi kemarin mulai launching dari Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan mulai melatih beberapa sekolah untuk menyiapkan kader-kader peace aider. Peace aider itu orang pertama yang bisa memberikan pertolongan khususnya pada luka psikologis. Nah, apa toh pertolongan pertama pada luka psikologis itu? Bahwa pertolongan pertama pada
look up psikologis adalah bantuan psikologis yang paling dasar dan sederhana untuk orang-orang yang sedang mengalami kejadian atau dianggap berat atau yang dapat menyebabkan luka psikologis. Contoh sederhana, ketika pembelajaran di kelas tiba-tiba ada orang tua datang ke PK menyampaikan, Pak, mohon maaf, mau panggil pulang anak saya ini karena ayahnya meninggal. Nah, informasi-informasi seperti ini kadangkala kalau tidak pandai menyampaikan ke siswa yang di kelas kita panggil langsung shock dengan apa yang dia dengar informasi itu. Nah, seperti yang hal-hal kecil seperti ini, kalau yang dilakukan guru pemanggilan ke kelas mungkin akan lain bahasanya. Tetapi peristiwa-peristiwa psikologis yang sejenis dengan apa yang saya sampaikan tadi, ketika itu disampaikan oleh temannya, maka teman di sekitarnya diharapkan bisa menjadi pemberi pertolongan pertama. Artinya bagaimana kita menyampaikan biar yang bersangkutan itu kuat dengan informasi-informasi tentang kejiwaan yang dia terima secara mendadak itu. Nah, orang yang melakukan pertolongan pertama pada luka psikologis tadi sudah saya sebutkan disebut Psider. Ini kalau Mbak Wisrina ingin tahu bukunya, ini sebetulnya masih dalam bentuk draft ini. Ini masih dalam perizinan penerbitan ISBN. Kemarin bulan awal November kemarin dari Dinas Kesehatan Provinsi kembali mengundang kita untuk monitoring dan evaluasi seberapa jauh SMA 5 mengimplementasikan program yang kemarin diterima anak-anak, karena kita kemarin bertiga, satu orang guru dan 2 orang siswa untuk sekaligus menjadi pelaku Psidernya, mensosialisasikan kepada teman-temannya di kelas. Alhamdulillah anak-anak kita saya ajak untuk diteruskan utamanya ke teman-teman sekelasnya, disampaikan bagaimana cara memberikan pertolongan pertama pada luka psikologis itu. Kemudian anak-anak PMR kita sisir, mereka saya beri selain luka fisik, yuk mereka kita beri bekal pengalaman berharga tentang bagaimana memberikan pertolongan pertama pada luka psikologis. Nah, apa itu luka psikologis? Nah, kalau dalam buku ini disampaikan bahwa luka psikologis adalah perasaan tidak nyaman yang sifatnya berlebih dan mengganggu aktivitas keseharian yang disebabkan oleh kejadian yang berat atau yang dianggap sebagai krisis. Apa itu krisis? Krisis adalah insiden atau peristiwa yang penuh tekanan yang dianggap luar biasa. Kemudian pertanyaannya, siapa yang bisa menerima pertolongan pertama pada luka psikologis? Siapa Mbak Edna? Menurut saya itu tadi yang sudah disebutkan, misalnya ada seorang siswa yang dia tuh akan mendapatkan kabar yang kurang enak dan mungkin bisa mempengaruhi psikologisnya itu. Kemudian mungkin dari siswa yang memang dia sudah memiliki gangguan psikologisnya dia, karena dulu jujur waktu saya masih jadi siswa di SMA 5 sini kan juga ada teman yang dia itu memiliki gangguan pada psikologisnya. Tapi karena pada saat itu kita itu beda kelas kan Pak, dan di kelasnya itu memang teman-temannya itu masih belum paham bagaimana cara membantu dia dalam menangani luka psikologisnya itu. Jadi dia datang ke ruang UKS ini dan ke guru BK juga pada saat itu. Waktu itu juga dibantu sama Pak Pur sama guru BK yang lain juga. Iya betul. Jadi siapakah orang yang akan menerima bantuan pertolongan pertama pada luka psikologis? Secara umum semua orang, baik dari anak-anak maupun dewasa yang merasa tidak nyaman, tidak aman secara psikologisnya, sehingga kita layak bisa memberikan bantuan psikologis itu. Jadi kalau dapat dikategorikan, yang pertama adalah orang yang baru saja mengalami krisis yang cukup serius, misalnya baru saja kehilangan orang yang tercinta. Ini orang-orang seperti ini ketika tadi saya sampaikan kebetulan orang tuanya atau keluarganya ada yang meninggal, nah ini pandai-pandai kita memberikan motivasi ya, semacam motivasi. Di BK kita mengenal motivasi membesarkan hatinya supaya tidak larut dengan dukanya. Yang kedua adalah penyintas gangguan jiwa yang kondisinya sedang tidak baik-baik saja atau sedang kambuh, misalnya orang dengan gangguan bipolar
yang mengalami kekambuhan. Yang ketiga adalah orang yang dalam tekanan psikologis, membutuhkan dukungan, misalnya teman yang baru saja dimarahi oleh guru. Nah, ini yang sering terjadi di kelas kan seperti itu. Gurunya marah-marah, kemudian dia sampai emosi, mungkin dengan ketakutannya atau mungkin sebaliknya marah karena dimarahi itu tidak terima dengan apa yang dituduhkan oleh gurunya. Biasanya seperti itu. Nah, berikutnya apa tujuan dari pemberian pertolongan pertama pada luka psikologis? Di sini diterangkan bahwa tujuan dari pertolongan pertama pada luka psikologis adalah memberikan perhatian kepada orang yang mengalami krisis. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dasar akan rasa amannya. Jadi setelah kita memberikan perhatian kepada teman saya yang satu itu sudah dalam kondisi seperti ini, maka kita mencoba menutupi, memberikan memenuhi kebutuhan dasarnya supaya dia tidak tertekan dengan perasaan yang sedang dia alami. Langkah berikutnya adalah membantu agar bisa menghadapi stres atau krisis dan mengatasi rasa tidak nyamannya itu. Nah, yang berikutnya mencegah kondisi psikologis yang memburuk sebelum mendapatkan penanganan lebih lanjut dari psikolog atau psikiater. Memberikan informasi yang dibutuhkan tentang pentingnya kesehatan jiwa bagi mereka. Kamu jangan larut ya dengan permasalahan ini, nanti kita masih punya sesuatu tugas yang lebih utama dari sekedar permasalahan ini. Misalkan kalau mau ulangan pokok ini kita gak mampu nilai baik, gak apa-apa, semoga di pokok bahasa lain kita punya prestasi yang lebih tinggi, misalkan seperti itu. Nah, ini tentang pertolongan pertama pada luka psikologis. Itu mungkin ada Mbak Nisrina ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan terkait dengan pertolongan pertama pada luka psikologis, atau kita mencoba masuk lebih dalam lagi dengan kesehatan mental tadi? Ya boleh, cuma mungkin dari kesehatan mental itu akhir-akhir ini apa sih Pak yang bikin siswa, terutama karena Bapak itu kan dari guru BK. Nah, pasti siswa-siswa itu kan datang tuh ke BK dengan keluhan kesehatan mentalnya itu. Mungkin ada keluhan apa yang membuat siswa itu merasa dia tidak tenang selain tekanan tugas itu Pak? Ya, betul Mbak Nisrina. Kalau kita mengamati beberapa permasalahan yang sering kita hadapi di lapangan, di BK ya, di sekolah kita ini, mungkin juga dialami oleh sekolah lain, karena pemerintah menyebutnya dengan istilah tiga dosa besar. Masih ingat ya? Itu ada bullying, ada intoleransi, dan satunya lagi apa? Di antaranya yang sering kita hadapi itu anak marah merasa terbuli oleh teman-temannya, dan ternyata kasus pembulian ini hampir setiap hari terjadi dengan segala bentuknya. Artinya pembulian itu bisa secara nggak langsung lewat HP, pembulian verbal, atau mungkin ketika mereka secara berkelakar, karena namanya pembulian itu biasanya diawali dari mereka menyampaikan guyonan, tapi guyonan yang diajak guyon sedang tidak mood, sedang tidak sehat mental, akhirnya emosinya melonjak dan akhirnya terjadilah fisik antara satu dengan yang lainnya. Jadi hal-hal kecil seperti ini yang akhir-akhir ini kalau saya katakan lebih banyak muncul, baik yang secara terang-terangan maupun yang secara verbal tadi. Kasus pembulian ini, maka kita di sekolah hampir semua sekolah juga dan wajib punya yang namanya tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Nah, sesuai peraturan dari Menteri Pendidikan Ristek 46 tahun 2023 bahwa sekolah harus mempunyai tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Tingkat sekolah namanya TPPK. Ketika kasus di sekolah tidak mampu terselesaikan dengan baik, maka sekolah wajib melaporkan ke Satgas. Satgas itu tim TPPK tingkat kabupaten kota. Nah, kalau tingkat kabupaten kota membawai satu kabupaten kota, kalau ada kasus-kasus yang mencuat tidak mampu terselesaikan, maka akan dinaikkan ke tingkat provinsi. Nah, ini ada tingkatannya, tidak lanjutnya itu. Nah, di tingkat sekolah sendiri kita berusaha bagaimana setiap
permasalahan yang muncul di sekolah ini bisa kita selesaikan secara baik tanpa harus sampai keluar. Nah, ini bagi upaya kita, sehingga ada tim TPPK yang terdiri dari penanggung jawab kepala sekolah, koordinatornya kesiswaan, dan sekretaris, anggotanya ada dari unsur BK, SDP 2K, ada orang tua murid, walaupun juga ada dari komite, kemudian juga dari tadi pembina OSIS, kemudian juga dari SDP 2K. Jadi beberapa permasalahan yang akhir-akhir ini sedang dihadapi oleh TPPK SMA Negeri 5 Semarang kebetulan berturut-turut ini masalah pembulian lagi judulnya. Yang pertama karena fisiknya yang gemuk, kemudian anak-anak dibully teman-temannya, kemudian dia mencoba bunuh diri, gitu, sampai seperti itunya. Namun alhamdulillah setelah melalui pemanggilan semua siswa yang korban, pelaku maupun saksi yang melihat, kita minta keterangan, kita panggil orang tuanya, kita sampaikan permasalahannya, mereka bisa saling memahami, bisa saling memaafkan. Alhamdulillah satu permasalahan selesai. Muncul permasalahan kedua, kemudian yang kedua, ya gitulah namanya dinamika permasalahan di sekolah BK itu belum nanti yang istilahnya pelayanan apa itu yang harus kita segerakan responsifnya itu ketika anak dengan permasalahannya masuk anaknya begini begitu, ini sebentar lagi yang harus dipersiapkan adalah kelas 12 yang akan memilih jurusan. Dan biasanya seperti Mbak Risli tadi alami, bagaimana kita mengarahkan anak-anak yang SNBP itu bisa menentukan pilihannya sehingga sekolah kita dapat masuk diterima di SNBP di berbagai perguruan tinggi dan berbagai jurusan juga. Dan biasanya lebih menarik lagi di antara permasalahan siswa yang nanti mendekati kelulusan untuk kelas 12 itu untuk bisa mendapatkan KIP kuliah. Itu mereka berlomba-lomba ya, yang sudah dapat PIP itu bagaimana dapat melanjutkan kuliah, kesempatannya bisa yang terbuka lebar ini bisa dimanfaatkan secara optimal oleh mereka. Nah, ini yang semacam ini bagian dari kesehatan mental mereka, kegalauan pikiran yang kita harus bisa mendampingi mereka sehingga mereka bisa nyaman belajar dengan nyaman sehingga dia menghasilkan prestasi yang lebih baik. Di kelas 12 itu kalau dulu saya bahkan sudah mau mendekati pengumuman tapi masih bingung mau memilih jurusan apa. Jadi memang itu strateginya ada tersendiri. Nanti kita biasanya sekolah mengatur strategi bagaimana minimal dengan teman satu sekolah itu tidak bersaing di jurusan yang sama. Itu kan tugas sekolah kan mengarahkan yang seperti itu. Itu menurut saya memang sangat berpengaruh ke mental karena kan kita bingung banget gimana ya. Kita kan pengen melanjutkan tentunya ke sekolah yang baik yang bisa membuat kita tuh memiliki masa depan yang baik juga. Dengan harapan kita juga. Jadi tadi kalau kesehatan mental yang dikeluhkan itu selain tugas yang mungkin menurut anak-anak itu susah menumpuk, itu tadi ada pembulian gitu. Kemudian tadi kebingungan untuk menentukan karir lanjut studi lanjutnya ya. Itu yang kelas 12 dengan kelas 10-nya karena kurikulum merdeka ini kan kelas 10 harus menentukan pilihan mapel. Di mana pilihan mata pelajaran itu sekolah menyediakan beberapa paket mapel yang diharapkan masing-masing paket mapel itu sesuai dengan arah perguruan jalur kuliah yang akan diambil. Nah, dari kelas 10 sebelum semesteran, setelah selesai kelas 3 ini dilanjut kelas 10-nya kita memberi bimbingan bagaimana menentukan mapel pilihan sesuai dengan bakat minat yang ada pada diri siswa sehingga mereka tidak tertekan dengan pilihannya. Kadang-kala perbedaan antara keinginan anak dan orang tua sampai harus bersama-sama duduk dengan di ruang BK dengan guru BK, orang tua dan siswa menyatukan pendapat biar dia mendapatkan pilihan yang sesuai dengan kedua belah pihak. Ada satu sisi orang tuanya minta pilihannya kamu harus ini aja nanti kuliahnya di kedokteran, tapi siswanya merasa saya nggak suka matematika, lebih rumit saya pengennya. Nah, ya seperti itu kita pertemukan, bahkan kalau perlu seperti yang saya lakukan di kelas menilai bakat
minat yang ada pada diri kita. Yang kita berikan aplikasi sehingga mereka punya gambaran. Oh iya, kalau saya punya bakat ini, saya sukanya seperti ini. Oh, waktu saya kesukaannya ini, nanti jurusan yang bisa saya ambil ini. Nah, ini juga bagian dari bimbingan yang kita berikan di kelas supaya mereka tidak artinya sesuai, tidak galau dengan pola pilihannya, kemudian bisa seirama dengan keinginan orang tuanya, makanya seperti itu. Jadi biar nanti setelah mereka masuk di kelas masih bisa sesuai dengan yang keinginannya, karena nanti Waktunya kalau setidaknya udah paham. iya, Saya ambil paket ini, nanti isinya matematika lanjut aja atau matematika dasar, ada fisika, biologi karena saya pengennya ke kedokterannya, ada yang kimianya, sementara ada yang banyak IPS-nya karena saya pengennya nanti ke sosial dan seperti ini. karena nanti kan jika siswa dia belajar tapi tidak sesuai keinginan kemudian merasa tertekan kan malah jadi Tidak kendala maksimal kan lagi. hasilnya, kemudian di belakang hari biasanya dengan orang tua juga saling menyalahkan. Itu Mbak Nisrina ada cukup? Kalau ada yang bertanya lagi mungkin. Ini berarti sebagai guru BK yang setiap hari menghadapi dari siswa di mana siswanya itu masih remaja, kemudian bahkan melibatkan orang tua tadi. Dan gimana sih menurut Bapak, jadi kesehatan mental itu penting atau tidak, terutama untuk remaja, orang tua, dan juga orang sekitar itu seberapa penting? Jadi gini Mbak Nisrina, bahwa yang namanya kesehatan mental adalah bagian dari kita membahagiakan diri. Mengapa membahagiakan diri? Supaya kita tidak punya beban, ya, tidak punya tekanan, tidak punya sesuatu yang membuat kita tidak nyaman dengan lingkungan, tidak nyaman dengan di kelas. Nah, sehingga menurut saya kesehatan mental ini sesuatu yang harus selalu kita ciptakan. Ya, bukan berarti Pak orang berarti selalu dalam gangguan kesehatan mentalnya karena banyak tekanan. Bisa jadi orang selalu dalam tekanan karena tidak mampu melepaskan diri dari beban yang dia rasakan. Nah, tapi kalau kita terbiasa untuk bisa melepaskan permasalahan yang memberikan tekanan kepada kita, maka kesehatan mental itu akan selalu ada pada diri kita. Dan ketika kita bekerja dengan kondisi mental yang nyaman, dengan mental yang sehat ini, insya Allah hasilnya pun akan lebih baik. Jadi kesehatan mental itu memang sangat penting karena sehari-hari kita beraktivitas itu kan juga ditentukan dari suasana hati kita. Seperti halnya kesehatan fisik ya Mbak Nisrina. Sebetulnya kesehatan mental tidak ubahnya dengan kesehatan fisik. Ketika fisik kita sehat, kita melakukan aktivitas apapun enak dan nyaman. Iya. Namun ketika kaki kita sakit, kita mau melakukan aktivitas berjalan bisa terseok-seok. Ya, demikiannya dengan kesehatan mental. Ketika mental kita kok sedang kondisi fit, kita melakukan apapun, insya Allah prestasi mudah kita capai. Mengerjakan ini hasilnya maksimal. Tapi ketika ada sesuatu, udah nggak usah jauh-jauh, kepala sekolah memberi tekanan ini tugas ini besok harus selesai misalkan seperti itu. Padahal kita punya tambahan lain yang harus kita selesaikan juga. Kadang-kadang yang seperti ini kalau kita nggak pandai-pandai mengatur diri akan menjadi beban mental sehingga kesehatan kita akan terganggu, kesehatan mentalnya terganggu, hasil yang kita peroleh ketika mengerjakan tugas itu tidak bisa maksimal. Di antaranya supaya semuanya berjalan dengan baik, kondisi kesehatan mental nanti saya tidak. Jadi kesehatan mental itu sama pentingnya Sama dengan kesehatan fisik yang nampak di kesehatan oleh maka kita sehari-hari gitu. Cukup menarik sekali Pak Pur, apalagi Pak Pur itu kan sudah banyak sekali pengalamannya tadi di sekolah-sekolah, bahkan di sekolah sebelumnya iya, sebelumnya menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus lebih unik lagi. Ketika ini yang lepas dari yang psikologisnya ya. Ketika istirahat mestinya kita bisa istirahat karena setelah menyampaikan pelajaran materi untuk mereka. Namun kebetulan Pak Pur menghadapi anak yang berkebutuhan disabilitas fisik. Jadi tangannya nggak mampu dipegang sehingga mestinya saya makan atau minum di kantor justru harus menyuapin mereka. Ada yang bisa makan sendiri namun tidak bisa mengambil bekalnya, menyiapkan dulu, disiapkan baru kita tinggal. Ada kenangan tersendiri. Iya. Nah, itu kan juga kalau kita
mentalnya tidak sehat, tidak Ya. bisa mengatur, kita pasti capek ya Pak kalau menghadapi banyak siswa lah. Ini ada yang lebih unik lagi nih Mbak. Sebenarnya ini akhir ini Pak Pur banyak menemukan justru orang tuanya yang minta diberi bimbingan betul, tidak anaknya tapi Pak Pur Pak ya saya kan menghadirkan saya begini gitu. Salah satu kasus diantaranya kebetulan murid SMA Negeri 5 ini anak angkat ya. Sementara anak mulai berkembang mulai dewasa pengen mengetahui orang tua akan dunia. Sementara yang orang tua angkatnya ini satu sisi pengen menutup kekhawatiran nanti kembali ke orang tuanya mungkin atau kesepakatan sehingga anak yang mulai perubahan dari anak-anak ke dewasa usia remaja dengan tugas berkembangnya yang sudah mulai kurang kepercayaan dengan orang tua, lebih percaya dengan temannya, orang tuanya merasa tersisih, kok nggak mau komunikasi dengan saya lagi Pak ya, dia sering main sampai pulang malam ya itu apa yang harus dipahami. Katakanlah orang tua ya karena mungkin pendidikannya yang terbatas juga, satu sisi pengen punya momongan sampai mengambil anak angkat, tapi kemampuan membimbing kadang-kala mereka nggak memahami perkembangan remaja. Ini kan perlu kita bekali juga biar anak nggak, karena dampaknya ketika orang tua itu ngayal anak diatur nggak mau berangkat sekolah gitu. Akhirnya setelah itu ternyata orang tuanya ya harus dua-duanya diberi pengertian termasuk anaknya. Kita beritahu ke sekolah sementara banyak temanmu yang tidak bisa sekolah pengen sekolah, ada yang sudah merawat kamu besar kamu dengan segala kelebihannya, tidak dimanfaatkan dengan baik, hormati orang tua. Alhamdulillah ini dalam follow up dari kegiatan bimbingan kemarin sudah mulai yang itu mengikuti kembali keinginan orang tua, dan orang tua sudah saya bekali untuk mencoba melatih secara pelan-pelan memberi kepercayaan anak untuk membuat keputusan tadi bermain dan sebagainya asal tidak lepas dari kontrol, ada izin dulu misalkan kesepakatan bulan jam berapa ya. Ya alhamdulillah belum ada laporan lagi, masih dalam pantauan gitu. Ya. Itu Mbak Niselina mungkin ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan kesehatan mental dan pengalaman sedikit keseharian di SMA Negeri 5. Semoga bisa memberikan wahana juga untuk Mbak Niselina yang sedang belajar tentang kesehatan mental. Mungkin ada kurang lebihnya Pak Pur minta maaf ya. Saya juga minta maaf mungkin saat ini saya kurang bisa menimpali ya Pak Pur. Ada bagus kan masih belajar kan? Iya. Nanti bisa mau paham lebih jauh lagi dengan Pak dosen yang bukan materi intinya apa, nanti bisa untuk bekal Niselina ketika di lapangan bisa menjadi lebih baik lagi. Karena tantangan ke depan berbeda dengan hari ini. Bahkan yang saya rasakan hari ini berbeda dengan 5-10 tahun yang lalu. Nah, ini yang kadang-kadang kita perlu menyadari dan selalu mengikuti perkembangan. Permasalahan remaja, anak-anak sekarang itu sesuai dengan zamannya semakin kompleks dan kita harus selalu mengikuti perubahan perkembangan mereka. Jadi kesimpulannya kesehatan mental itu sangat penting ya. Jadi sama pentingnya dengan kesehatan fisik, karena apapun yang kita lakukan kemudian hasil yang kita lihat itu sesuai dengan kesehatan mental kita. Semuanya tuh saling berkesinambungan, dan bahkan dalam upaya untuk menjaga kesehatan mental pun kita tadi harus melibatkan banyak orang ya Pak, dari orang tua, dari orang itu sendiri yang mungkin mulai mengalami gangguan kesehatan mental. Kemudian tadi kalau ada tim TPPK, ada dari kepala sekolah, ada dari tim guru BK, WAKA dan lain sebagainya. Jadi memang kesehatan mental itu sangat-sangat diperhatikan, apalagi di SMA 5 di sekolah menengah atas yang siswa-siswanya itu di usia remaja perlu diarahkan, didampingi seperti itu. Jika tidak mendapatkan pendampingan yang baik, ya kesehatan mentalnya itu pasti sangat mudah, sangat mudah terguncang dan berpengaruh ke hasil belajar itu, dimana nanti kan setelah SMA kita akan lanjut di sekolah selanjutnya seperti itu. Sebelumnya Pak Kursi ada sedikit kata-kata di mana kesehatan mental itu seperti tanaman, butuh perawatan agar tetap tumbuh subur. Jadi jangan lupa sirami dirimu dengan kasih sayang dan juga perhatian. Dalam tubuh yang sehat terdapat juga jiwa yang kuat.
Stay healthy, stay positive, and be happy. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih aku sudah meluangkan waktu yang sibuk ini. Semoga bermanfaat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat.